Halo, di episode Potongan Sinema kali ini, saya akan mengulas alur cerita film Fangirl. Selamat menonton. Film Fangirl ini merupakan film dari negara Filipina yang telah banyak memenangkan penghargaan. Kisahnya tentang Jen yang terobsesi dengan artis ternama di Filipina yaitu Paulo Avellino. Jadi, aktor Paulo Avellino ini beneran ada orangnya. Dan di film ini, dia memerankan dirinya sendiri. Cuma, ya yang ada di film ini adalah versi fiksi dirinya saja. Jen, yang masih berusia 16 tahun, ini suka banget sama Paulo. Dia tahu segala hal tentang idolanya itu. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, Jen segera buru-buru pulang. Soalnya, hari itu akan ada peluncuran film terbaru yang diperankan oleh Paulo di sebuah mall. Paulo ini diceritakan punya kekasih yang sering jadi lawan main di setiap filmnya, yaitu Bea. Acara peluncuran film ini berlangsung sukses. Banyak penggemar Paulo yang datang ke acara itu. Jen juga heboh banget di acara itu, apalagi saat dia merasa Paulo menunjuk dirinya. Paulo ini bukan hanya aktor, dia juga adalah penyanyi. Aslinya, Paulo ini juga aktor dan penyanyi. Acara peluncuran film itu pun selesai. Bae pun diantar sama Paulo ke mobil. Jen yang sudah tergila-gila sama Paulo segera berlari ke mobil milik aktor idolanya itu. Dia naik ke bak mobil Paulo dan bersembunyi di bawah terpal di mobil itu. Dia beruntung, tak ada yang melihatnya bersembunyi di sana. Jen ini sudah termasuk ke level penguntit dan tindakannya ini sebenarnya dilarang karena tindakan Jen ini sudah melanggar privasi. Adegan berikut ini saya percepat saja ya. Di adegan ini, kita diperlihatkan sisi asli Paulo. Jadi, kalau aslinya dia terlihat baik, sebenarnya dia itu suka sekali berkata kasar. Dan meski dia penyanyi pop, Paulo ini sukanya mendengarkan musik metal. Dia juga memakai narkoba. Paulo ini berbeda sekali dengan yang diketahui masyarakat umum dengan kenyataannya. Jen senang sekali bisa berada di bak belakang mobil Paulo. Dia lalu mengambil poster Paulo dan menciumnya. Jen lalu menyimpan poster itu. Mobil Paulo berhenti karena dia ingin buang air kecil. Jen yang melihat hal itu langsung mengambil foto Paulo yang lagi pipis. Ini adalah tindakan yang salah, apalagi dia mengirim foto itu ke temannya dan bilang kalau Paulo itu memiliki penis yang besar. Saking jauhnya perjalanan, Jen sampai ketiduran di bak mobil itu. Pas dia bangun, mobil itu sudah berhenti di sebuah rumah tua yang tak berpenghuni. Jen pun turun dari mobil itu dan dia halu melihat Paulo memanggilnya masuk ke dalam rumah itu. Jen pun memanjat pagar rumah itu dan dia lalu memberanikan diri berjalan masuk ke rumah itu. Saat berada di dalam rumah, dia tak menemukan siapapun di sana, tapi dia mendengar suara Paulo di dalam rumah itu. Paulo ternyata ada di lantai atas. Jen pun menaiki tangga dan melihat Paulo lagi pakai narkoba. Jen yang melihat idolanya itu ada di depannya, langsung memanggil Paulo. Aktor itu pun kaget, kenapa bisa ada yang masuk ke dalam rumahnya itu. Jen yang melihat Paulo langsung kabur karena takut. Dia lalu buru-buru pergi dari rumah itu. Paulo pun mengejarnya. Tapi Jen berhasil kabur dan langsung mau pergi jauh dari rumah itu. Tapi rumah itu terasing dari manapun. Akhirnya Jen balik lagi ke mobil dan ngumpet lagi di bak mobil itu. Akhirnya Paulo tahu juga Jen ada di belakang bak mobilnya. Dia lalu mengusir Jen untuk pergi dari sana. Jen minta maaf dan bilang kalau dia adalah penggemar berat Paulo. Jen pun menyebutkan film-film apa saja yang pernah dimainkan sama Paulo. Aktor itu pun percaya dan mengajak Jen naik ke dalam mobilnya. Setelah berada di rumah, luka di lutut Jen dibersihkan sama Paulo. Jen yang halu terpesona melihat Paulo dan merasa jatuh cinta. Paulo lalu bilang Jen bisa tidur di kamar atas. Paulo sendiri tidur di sofa. Jen yang stalker bukannya tidur, tapi malah mengawasi Paulo yang lagi tidur. Jen lalu mendekati Paulo pelan-pelan dan melihat idolanya itu dari dekat. Dia merasa nafsu melihat Paulo. Jen ini memang penguntit banget. Dia lalu mengambil foto selfie dengan Paulo yang lagi tidur. Saat lagi mengambil foto, Paulo tiba-tiba bangun dan langsung marah melihat kelakuan Jen. Meski marah, Paulo langsung tenang dan malah menawarkan bir pada Jen. Padahal Jen ini masih 16 tahun loh.
Tapi dia udah ditawarin minuman keras. Kacau juga si Paulo ini. Tapi Jen ini juga kacau. Habis dikasih bir, dia bilang kalau dia bukan anak kecil. Berulang kali dia mengatakan hal itu. Paulo mengajarkan Jen cara minum bir. Sambil minum-minum, Jen yang sudah agak mabok terus-terusan memuji idolanya itu. Dia pun minta sama Paulo untuk foto bareng dan juga menandatangani poster yang diambilnya tadi. Paulo pun mengiyakan permintaan fansnya itu. Hubungan idola dan penggemarnya ini pun makin akrab. Jen dan Paulo yang sudah mabuk karena minuman ngobrol sepanjang malam sambil Paulo bernyanyi sebuah lagu miliknya yang sangat terkenal. Keduanya pun berdansa bersama dan Jen yang halu kembali menghayal kalau Paulo menyukainya. Jen yang sangat halu ini tiba-tiba saja mencium Paulo. Aktor itu kesal setengah mati sama Jen karena dia tak suka dicium seperti itu. Jen pun disuruh sama Paulo untuk segera tidur di kamar yang terletak di lantai atas. Jen pun tidur kesenangan karena berhasil mencium idolanya itu. Kehaluan Jen kembali lagi. Dia melihat Paulo tidur bersamanya. Mereka saling berpandangan dan Paulo lalu menciumnya dengan lembut. Tapi ya itu semua cuma kehaluan Jen saja. Saat sadar, ternyata tak ada Paulo di sebelahnya. Dia pun mencari di mana Paulo berada. Ternyata Paulo ada di lantai bawah. Jen pun lalu turun ke bawah karena mendengar suara yang aneh. Dia pun menghampiri suara itu. Dan ternyata Paulo lagi wik-wik sama seorang wanita. Jen pun kaget. Karena perasaan takut dan kecewa, Jen kembali tidur di lantai atas. Jen setelah melihat adegan wik-wik itu jadi kepikiran. Dia pun jadi nafsu dan karena halu, dia pun membayangkan dirinya wik-wik sama Paulo. Tapi ya karena cuma halu, Jen ini sebenarnya melakukan seorang diri saja. Mantap emang Jen ini halunya. Esok paginya, Jen melihat tempat wik-wik Paulo semalam. Dia pun tiduran di lantai itu karena ingin merasakan nikmatnya wik-wik sama Paulo. Mereka lalu sarapan bareng. Paulo lalu bilang akan mengantarkan Jen ke stasiun bus terdekat agar gadis 16 tahun itu bisa pulang ke rumahnya. Saat dalam perjalanan menuju stasiun, ada seorang wanita bersama anak dan suaminya. Jen pun tersadar kalau wanita itu adalah yang semalam wik-wik sama Paulo. Tiba-tiba, sikap Paulo berubah. Dia jadi kesal sekali. Jen pun ketakutan. Paulo marah-marah gak jelas. Jen pun menanyakan kenapa wanita itu bisa bikin Paulo marah-marah. Paulo menyuruh Jen untuk diam karena dia itu cuma fans yang tidak berguna. Jen pun nangis. Gadis 16 tahun itu lalu mengambil rokok untuk meredakan ketegangannya. Tapi karena dia baru pertama kali merokok, dia jadi batuk-batuk. Meski begitu, Jen masih bersikap sok asik. Paulo minta maaf sama Jen. Dia lalu bilang kalau dia adalah selingkuhan wanita tadi itu. Anak yang bersama wanita itu adalah anak Paulo. Tapi suami dari wanita itu tak tahu kalau anak itu bukanlah anak kandungnya. Jen pun kaget mendengar cerita itu. Mereka berdua pun saling curhat. Jen menceritakan kalau ayah kandungnya meninggalkan dia dan ibunya. Lalu ibunya sekarang nikah dengan seorang laki-laki yang suka selingkuh dan juga suka memukul ibunya. Bahkan laki-laki itu tidak bekerja. Dia kasihan sama ibunya, tapi ibunya sangat bucin sama suami barunya. Paulo juga menceritakan keluarganya tidak harmonis. Keduanya jadi makin dekat karena keduanya sama-sama punya masalah keluarga. Sambil curhat, Jen juga diajarkan cara merokok yang benar sama Paulo. Kacau emang Paulo ini. Jen lalu bilang sama Paulo kalau dia nggak mau pulang dan minta diizinkan bermalam sehari lagi di rumah tua itu. Mereka akhirnya nggak jadi ke stasiun bus dan balik ke rumah. Setelah diajarin minum bir dan ngerokok, sekarang Jen diajarin Paulo untuk ngeganja. Campuran antara kalut dan mabok membuat Jen nekat lompat ke dalam kolam. Paulo pun kaget dan langsung menyuruh Jen untuk naik. Paulo lalu memberikan bajunya untuk Jen agar dia memakai baju itu. Jen pun memakai kaos Paulo dan dia menyemur baju dan dalamannya yang basah.
Melihat Jane yang tak berpakaian dalam, Paulo jadi nafsu. Dia pun merapatkan bibirnya ke bibir Jane. Akhirnya Jane mendapatkan apa yang selama ini dimimpikannya. Jane pun dengan senang hati menyerahkan keperawanannya untuk bintang idolanya itu. Setelah enak-enakan, Jane pun jadi baper. Tapi saat dia rebahan di atas Paulo, dia malah diusir secara halus. Tapi Jane yang udah bucin ini, akhirnya tetap tidur saja di sebelah Paulo. Itu aja sudah bikin dia senang. Pas udah bangun, Jane melihat Paulo dan langsung memeluknya dari belakang. Paulo pun langsung menghempasnya. Paulo bilang jangan pernah melakukan hal itu lagi padanya. Jane pun disuruh untuk membeli makanan. Jane yang bucin banget ini dengan senang hati melakukannya. Saat lagi mau beli makanan, Jane melihat pacarnya Paulo lagi naik motor ke arah rumah tua itu. Jane pun tak jadi beli makanan dan langsung berlari pulang. Dan di depan rumah, dia melihat anaknya Paulo. Di dalam rumah, Paulo ternyata lagi berdebat sama pacarnya itu. Pacarnya itu merasa Paulo membuat dia layaknya seorang budak. Dia minta Paulo untuk meninggalkannya. Paulo pun marah. Jane lalu datang untuk menyelamatkan wanita itu. Tiba-tiba, anak Paulo masuk ke dalam rumah. Aktor itu pun segera membawa anaknya pergi dari situ. Dia pun mengajak Jane. Mereka pun pergi sambil membawa anak kecil itu. Jane yang masih bucin belum sadar kalau yang dilakukannya itu salah. Anak kecil itu terus menangis dan Jane berusaha menenangkannya. Saat itu, mobil mereka melewati tempat bapak anak itu berada dan bapak itu panik lihat anaknya diculik. Jane akhirnya sadar yang dilakukannya itu salah. Dia pun minta Paulo untuk menghentikan mobilnya, tapi Paulo menyuruh Jane untuk diam. Jane akhirnya memutuskan untuk lompat keluar dari mobil bersama anak itu. Paulo yang panik akhirnya langsung cabut meninggalkan mereka. Jane naik bus pulang ke rumah. Dia menerima telepon dari ibunya yang curhat kalau bapaknya selingkuh dan ibunya minta Jane segera pulang sekarang juga. Sesampainya di rumah, dia melihat ibu dan bapak angkatnya lagi makan malam dan ibunya yang bucin tampak bahagia. Padahal belum lama ibunya nangis-nangis. Jane pun jadi kesal. Dia lalu melihat poster Paulo dan makin kesal lagi. Hancur sudah impian Jane, bintang pujaannya ternyata brengsek dan rumahnya tempat berlindung tak terasa nyaman lagi. Dia pun membeli rokok untuk menghembuskan luka di hatinya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Fangirl, semoga kamu terhibur. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini, berikan like, komentarmu, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.